Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Syende dengan NIM D1042191. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan topik 3D4, analisis kebijakan mengenai structuring policy problems and forecasting expected policy outcomes. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Ayi Permana STMT. Yang pertama, structuring policy problems atau penataan masalah kebijakan. Dalam penataan masalah kebijakan ini akan dibahas beberapa hal. Yang pertama, sifat masalah kebijakan. Selanjutnya, karakteristik masalah kebijakan. Yang ketiga, problem versus issues. Yang keempat, 3 kelas masalah kebijakan. Yang kelima, penataan masalah dalam analisis kebijakan. Yang keenam, model kebijakan dan penataan masalah. Dan yang terakhir, metode penataan masalah. Yang pertama, sifat masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai atau peluang perbaikan yang belum terrealisasi. Informasi tentang sifat, ruang lingkup, dan tingkat keparahan suatu masalah dihasilkan dalam menerapkan prosedur analitik kebijakan dalam penataan masalah. Penataan masalah yang merupakan fase penyelidikan di mana analis membandingkan, membedakan, dan mengevaluasi formulasi masalah yang bersaing. Pemecahan masalah versus penataan masalah. Metode penataan masalah berbeda dengan metode pemecahan masalah, karena pertanyaan yang dirancang untuk dijawab berbeda. Metode pemecahan masalah akan lebih tepat dan efektif bila kita mengetahui secara pasti masalah apa yang harus diselesaikan. Pemecahan masalah secara keliru menunjukkan bahwa analis dapat berhasil mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merekomendasikan solusi untuk suatu masalah tanpa menginvestasikan banyak waktu dalam merumuskan masalah tersebut. Dalam pemecahan masalah versus penataan masalah ini terdapat 3 hal, yaitu penginderaan masalah versus penataan masalah, yang kedua penataan masalah versus pemecahan masalah, yang ketiga problem solving, problem unsolving, dan problem resolving. Selanjutnya yaitu karakteristik masalah kebijakan. Karakteristik masalah kebijakan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu saling ketergantungan, di mana masalah kebijakan di satu bidang seringkali berdampak pada masalah kebijakan di bidang lainnya. Sistem permasalahan yang bergantung memerlukan pendekatan yang holistik. Yang kedua yaitu subjektivitas, di mana permasalahan sebagian bersifat subjektif dan sebagian bersifat objektif. Suatu karakterisasi yang didukung oleh doktrin epistemologis relativisme objektif. Masalah bersifat relatif namun tetap objektif. Yang ketiga yaitu kepalsuan, di mana permasalahan kebijakan mungkin terjadi ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah suatu situasi permasalahan. Yang keempat, ketidakstabilan, yaitu mungkin terdapat banyak solusi yang berbeda untuk suatu masalah, sama banyaknya dengan definisi dari masalah tersebut. Masalah dan solusi selalu berubah-ubah, karenanya masalah tetap tidak terpecahkan. Selanjutnya adalah problem versus issue. Terdapat 4 macam permasalahan atau isu. Yang pertama, isu mayor atau permasalahan mayor adalah permasalahan yang dihadapi pada tingkat pemerintahan tertinggi di dalam dan di antara yurisdiksi nasional, regional, dan lokal. Yang kedua, permasalahan sekunder, yaitu isu-isu yang terletak pada tingkat program lembaga di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Isu sekunder ini melibatkan penetapan prioritas program dan definisi sekelompok sasaran dan penerima manfaat. Yang ketiga, permasalahan fungsional, yaitu isu-isu yang terletak pada tingkat program dan proyek yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai penganggaran, keuangan, dan pengadaan. Dan yang terakhir adalah permasalahan minor, yaitu permasalahan yang melibatkan kepegawaian, tunjangan karyawan, waktu liburan, jam kerja, serta prosedur dan peraturan operasi standar. Selanjutnya, 3 kelas masalah kebijakan. Masalah kebijakan terbagi menjadi 3 kelas, yaitu masalah yang terstruktur dengan baik, masalah yang cukup terstruktur, dan masalah yang tidak terstruktur. Dalam masalah yang terstruktur dengan baik, terdapat pengambil keputusan 1 dengan alternatif tetap dan utilitas atau nilai bersifat konsensus dengan hasil yakin dan kemungkinannya deterministik. Sedangkan
Masalah yang cukup terstruktur jika dilihat dari elemennya, pengambil keputusan bersifat sedikit, dengan alternatif yang terbatas, dengan utilitas yang bersifat tawar-menawar, dan dengan hasil yang tidak pasti, serta kemungkinan yang patut dihargai. Sedangkan untuk masalah yang tidak terstruktur, jika ditinjau dari elemen, yang pertama pengambil keputusan, maka bersifat banyak, pengambilan keputusan yang bersifat banyak dengan alternatif tak terbatas, dengan utilitas atau nilai yang bersifat konflik, dan hasil yang berisiko dan kemungkinan yang patut dihargai. Baiklah, selanjutnya yaitu penataan masalah dalam analisis kebijakan. Yang pertama yaitu kreativitas dalam penataan masalah. Penataan masalah mengharuskan analis menghasilkan solusi kreatif. Penataan masalah bersifat kreatif sepanjang yang pertama, produk analisisnya cukup baru sehingga sebagian besar orang tidak dapat atau tidak mau melakukannya telah sampai pada solusi yang sama. Yang kedua, proses analis cukup tidak konvensional sehingga melibatkan modifikasi atau penolakan terhadap ide-ide yang telah diterima sebelumnya. Yang ketiga, proses analis memerlukan motivasi atau ketekunan yang cukup tinggi sehingga analisis berlangsung dengan intensitas tinggi atau dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, produk analisis dianggap berharga karena memberikan manfaat dan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu masalah yang diajukan pada awalnya begitu ambigu, kabur, atau tidak jelas sehingga tantangan utamanya adalah merumuskan masalah itu sendiri. Yang kedua, tahapan dalam penataan masalah. Tahapan dalam penataan masalah terdiri dari 4 fase yang saling terkait, yaitu mulai dari yang pertama yaitu pencarian masalah, yang kedua penggambaran masalah, yang ketiga spesifikasi masalah, dan yang terakhir yaitu penginderaan masalah. Selanjutnya F yaitu model kebijakan dan penataan masalah. Model kebijakan adalah bentuk representasi sederhana dari sebuah permasalahan. Pengembangan model kebijakan memerlukan keterampilan dalam penataan masalah. Model kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk konsep, diagram, grafik, atau persamaan dan dapat digunakan tidak hanya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi aspek suatu masalah, namun juga untuk menyelesaikannya dan merekomendasikan tindakan. Model kebijakan juga membedakan fitur-fitur penting dan non-esensial dari sebuah permasalahan, menyoroti hubungan antara faktor-faktor atau variabel-variabel penting, dan membantu dalam menjelaskan dan memprediksi konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Selanjutnya yaitu model kebijakan dan penataan masalah yang pertama yaitu model deskriptif. Model deskriptif adalah model yang menjelaskan atau memprediksi penyebab dan konsekuensi pilihan kebijakan. Digunakan untuk memantau hasil dari tindakan kebijakan, misalnya hasil seperti pendapatan dan lapangan kerja. Model deskriptif digunakan untuk memperkirakan kinerja perekonomian, permintaan energi, pemanasan global, dan hasil kebijakan masa depan lainnya. Misalnya, Dewan Penasihat Ekonomi menyiapkan perkiraan ekonomi tahunan untuk dimasukkan dalam laporan ekonomi presiden. Yang kedua ada model normatif. Model normatif tidak hanya berupaya menjelaskan atau memprediksi, tetapi juga menentukan rangkaian tindakan untuk mengoptimalkan pencapaian nilai-nilai mulai dari pendapatan kekayaan, pendidikan dan penjarahan, serta kejahatan dan keadilan. Model normatif tidak hanya memungkinkan kita memperkirakan nilai variabel di masa lalu, sekarang, dan masa depan, namun juga memungkinkan kita mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai. Selanjutnya adalah model verbal dan model simbolik. Model verbal diekspresikan dalam 3 cara, yaitu verbal, simbolis, dan prosedural. Model verbal seringkali menjadi bagian argumen kebijakan yang diungkapkan dalam bentuk narasi. Model ini relatif mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam dan biayanya rendah. Namun, potensi keterbatasan model verbal adalah alasan yang diberikan untuk prediksi atau rekomendasi mungkin tersirat atau tersembunyi, sehingga sulit mengkaji argumen secara kritis. Dan selanjutnya model simbolik. Selanjutnya model simbolik yaitu model yang menggunakan notasi matematika atau logika untuk menggambarkan hubungan antar variabel kunci yang diyakini menjadi ciri suatu masalah yang diperoleh dari model simbolik dengan menggunakan metode matematika, statistik, dan logika.
Keterbatasan praktis model simbolik adalah bahwa hasilnya mungkin tidak mudah diinterpretasikan, bahkan di kalangan spesialis, karena makna simbol mungkin tidak didefinisikan secara memadai dan sulit dikomunikasikan di antara orang awam, termasuk para pembuat kebijakan dan bahkan di antara para pemodel ahli. Selanjutnya, model prosedural dan model sebagai pengganti dan perspektif. Model prosedural memanfaatkan model ekspresi simbolik untuk mengasumsikan atau mensimulasikan hubungan tersebut. Biaya model prosedural relatif tinggi jika dibandingkan dengan verbal yang simbolik karena waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjalankan program komputer. Model prosedural ini dapat ditulis dalam bahasa non-teknis sehingga memfasilitasi komunikasi di antara orang awam. Meskipun kekuatan model prosedural adalah memungkinkan simulasi dan pencarian yang kreatif, terkadang sulit menemukan bukti untuk membenarkan asumsi model. Yang keenam, model sebagai pengganti dan perspektif. Model ini diasumsikan sebagai pengganti atau proksi terhadap permasalahan substantif. Model ini didasarkan disadari atau tidak pada asumsi bahwa masalah formal merupakan representasi valid dari masalah substantif. Sebaliknya, model perspektif dipandang sebagai salah satu di antara beberapa cara yang mungkin untuk memandang suatu masalah substantif. Model perspektif berasumsi bahwa permasalahan formal tidak akan pernah bisa menjadi representasi valid sepenuhnya dari permasalahan substantif. Selanjutnya, metode pemenataan masalah. Metode pemenataan masalah terdiri dari 6. Yang pertama yaitu analisis batas, di mana tugas penting dari penataan masalah adalah memperkirakan apakah sistem rumusan masalah individual yang kita sebut meta-problem relatif lengkap. Yang kedua, analisis klasifikasi, yaitu teknik untuk memperjelas konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan situasi masalah. Yang ketiga, analisis hierarki, yaitu teknik untuk mengidentifikasikan kemungkinan penyebab suatu masalah. Yang keempat, sinektik, yaitu metode yang dirancang untuk mendorong pengenalan masalah-masalah analog. Yang kelima, bertukar pikiran, yaitu metode untuk menghasilkan ide, tujuan, dan strategi yang dapat membantu mengkonseptualisasikan situasi masalah. Dan yang terakhir, analisis perspektif berganda, yaitu metode untuk memperoleh wawasan terhadap permasalahan dengan menerapkan 3 jenis perspektif pribadi, organisasional, dan teknis terhadap situasi permasalahan. Yang kedua, materi mengenai forecasting expected policy outcomes atau peramalan hasil kebijakan yang diharapkan. Dalam forecasting expected policy outcomes terdapat 5 konsep yang akan dibahas, yaitu yang pertama peramalan dalam analisis kebijakan, yang kedua nilai peramalan, yang ketiga jenis peramalan, yang keempat 3 jenis social futures atau keadaan masyarakat di masa depan, yang terakhir pendekatan peramalan. Yang pertama peramalan dalam analisis kebijakan. Peramalan adalah serangkaian prosedur untuk menciptakan informasi tentang keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan informasi masa kini dan masa lalu. Peramalan ini terbagi 3. Yang pertama, ekstrapolasi, yaitu perkiraan yang didasarkan pada proyeksi tren saat ini dan tren historis di masa depan, yang seringkali menimbulkan pertanyaan tentang validitas kesimpulan berdasarkan informasi yang dihasilkan dari ekstrapolasi tren dari masa lalu ke masa depan, misalnya melalui analisis dari pelaku. Yang kedua, yaitu prediksi, yaitu perkiraan yang didasarkan pada penjelasan teoritis mengenai penyebab terjadinya tren di masa lalu harus terulang kembali di masa depan. Yang ketiga, pertimbangan ahli, yaitu ramalan yang didasarkan pada pengalaman profesional dan wewenang orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan khusus untuk meramalkan keadaan masyarakat di masa depan. Selanjutnya, nilai peramalan. Nilai peramalan. Pada nilai peramalan ini, perkiraan prediktif yang menggunakan model kausal kira-kira 3 kali lebih akurat dibandingkan perkiraan ekstrapolatif sederhana. Perkiraan atau peramalan berdasarkan penilaian ahli yang menggunakan beberapa putaran atau Delphi teknik meningkatkan akurasi pada sekitar 70% kasus dibandingkan dengan metode yang menggunakan penilaian ahli satu kali sebagai bagian dari proses yang sebagian besar tidak terstruktur, yang merupakan prosedur standar yang digunakan bersama panel ahli di berbagai bidang kesehatan dan kedokteran, lingkungan, dan perekonomian. Peramalan atau perkiraan prediktif berdasarkan model teoritis tampaknya tidak lebih akurat dibandingkan perakiraan berdasarkan penilaian pakar. Meskipun perakiraan berdasarkan model teoritis ditambah
penilaian pakar mengungguli perakiraan ekstrapolatif. Yang ketiga ada jenis peramalan. Yang pertama, keakuratan perkiraan, yaitu keakuratan perkiraan yang relatif sederhana berdasarkan ekstrapolasi tren dalam satu variabel. Yang kedua, perbandingan hasil metode peramalan, yaitu sebanding dengan prediksi yang didasarkan pada ekstrapolasi tren dan penilaian para ahli. Yang keempat, yang ketiga, konteks, yaitu asumsi model dan hasilnya sensitif terhadap kelembagaan, konteks temporal, dan historis. Selanjutnya, 3 jenis social futures, keadaan masyarakat di masa depan. Perkiraan kebijakan atau peramalan kebijakan, baik yang dibuat dalam bentuk ekstrapolasi, prediksi, atau penilaian ahli, digunakan untuk memperkirakan 3 jenis keadaan masyarakat di masa depan, yaitu yang pertama, kemungkinan masa depan adalah keadaan masyarakat di masa depan yang mungkin terjadi, yang dibedakan dari keadaan masyarakat yang pada akhirnya memang terjadi. Yang kedua, masa depan yang masuk akal, yaitu masa depan yang berdasarkan bukti atau teori diyakini akan terjadi jika pembuat kebijakan tidak melakukan intervensi untuk mengarahkan kembali jalannya peristiwa. Dan yang terakhir adalah masa depan normatif, yaitu masa depan masyarakat yang konsisten dengan nilai-nilai masa depan. Selanjutnya yaitu pendekatan peramalan. Pada pendekatan peramalan terdapat tujuan perkiraan atau peramalan yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, memperkirakan dampak dari kebijakan yang ada. Yang kedua, memperkirakan dampak dari kebijakan baru. Ketiga, memperkirakan atau meramalkan isi kebijakan baru. Dan yang terakhir, memprediksi perilaku pemangku kepentingan kebijakan. Yang selanjutnya, dasar perkiraan atau dasar dari peramalan. Dasar dari peramalan atau perkiraan adalah serangkaian asumsi atau data yang digunakan untuk memperkirakan konsekuensi dari kebijakan yang ada atau yang baru, isi dari kebijakan baru, atau perilaku para pemangku kepentingan. Dasar perkiraan ini terbagi 3, yaitu ekstrapolasi tren, yaitu perluasan tren masa depan yang diamati di masa lalu. Yang kedua, teori, yaitu hukum dan proposisi yang terstruktur secara sistematis dan dapat diuji secara empiris yang membuat prediksi tentang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan peristiwa lain. Yang terakhir ada penilaian ahli, yaitu penilaian berdasarkan informasi yang mengacu pada pengetahuan berdasarkan pengalaman dan wawasan para ahli. Dan yang terakhir ada pendekatan peramalan. Pendekatan peramalan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peramalan atau perkiraan ekstrapolatif, yaitu metode peramalan yang menghasilkan perkiraan keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan data masa lalu, saat ini, dan sejarah. Peramalan ini bertumpu pada 3 asumsi, yaitu ketekunan, keteraturan, reliabilitas, dan validitas. Untuk dasar dari peramalan ekstrapolatif adalah ekstrapolasi tren dengan menerapkan berbagai metode seperti analisis dari waktu klasik, estimasi tren linier, pembobotan eksponensial, transformasi data, metodologi bencana. Yang kedua ada peramalan teoritis, yaitu metode peramalan teoritis yang membantu analis untuk membuat prediksi keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan posisi teoritis serta data terkini dan historis. Dasar dari pendekatan peramalan teoritis adalah hukum teoritis dan proposisi dengan menerapkan berbagai metode, yaitu pemetaan teori, pemodelan kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval, dan analisis korelasional. Yang ketiga ada peramalan yang menghakimi, yaitu peramalan yang menghakimi berupaya untuk memperoleh dan mensintesis penilaian yang terinformasi dari para ahli dan orang-orang yang berpengetahuan. Dasar dari peramalan ini adalah penilaian ahli dengan menerapkan metode Delphi klasik, kebijakan Delphi, analisis dampak silang, dan peramalan kelayakan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.